Desa Salam. Desa Salam merupakan desa yang terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Salam memiliki potensi yang beragam, mulai dari keindahan wisata alam yang terbentang di daerah Salam, hingga ternak yang mampu menjadi komoditas desa. Desa Salam memiliki potensi ternak yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari usaha warga yang kebanyakan sebagai peternak sapi. Yang pertama adalah ternak sapi. Ternak sapi memiliki potensi peluang yang cukup besar dikarenakan pengaruh dari beberapa faktor seperti pakan hewan sapi yang dapat dijangkau seperti rumput liar dan vitamin sapi yang sekarang dapat diperoleh dengan cara membeli di toko ataupun warung khusus penyedia pakan hewan. Selain pakan yang mudah terjangkau, pemasaran sapi ternak juga cukup mudah. Semakin sapi ternak memiliki kualitas yang memadai, maka semakin mahal pula harga jual sapi tersebut. Sehingga para petani ternak sapi akan mendapat keuntungan yang besar. Maka petani ternak sapi harus mengetahui cara peternak sapi dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah proses ternak sapi. Peternak sapi saat ini memiliki peluang usaha yang besar. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap susu sapi maupun daging sapi. Maka sapi ternak harus memiliki kualitas yang baik. Peternak sapi harus mengetahui cara ternak yang berkualitas tinggi. Ciri-ciri sapi berkualitas tinggi antara lain memiliki badan yang sehat dan suhu tubuh 39,5 hingga 40 derajat Celcius untuk sapi dewasa. Berikut ini merupakan proses dari ternak sapi. Yang pertama, membuat kandang. Kedua, memilih bibit yang unggul. Ketiga, pakan yang bernutrisi. Keempat, memeriksa kesehatan sapi. Dan yang terakhir, menyiapkan peralatan ternak. Proses yang pertama yaitu membuat kandang. Kandang menjadi faktor yang utama dalam peternak sapi. Kandang yang nyaman dapat meningkatkan tumbuh kembang sapi. Berikut beberapa faktor yang dapat membuat kandang sapi nyaman. Antara lain, yang pertama, sirkulasi udara yang baik, bahkan disarankan membuat kandang tanpa dinding. Yang kedua, membuat kandang yang cukup luas agar sapi-sapi tersebut dapat bergerak bebas. Yang ketiga, membuat atap kandang yang cukup tinggi agar tidak pengap dan suhu kandang tidak panas. Lalu proses yang kedua, yaitu memilih bibit sapi unggul. Bibit sapi yang unggul dapat menghasilkan sapi yang berkualitas. Bibit sapi yang unggul memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Bibit sapi yang unggul dapat terlihat dari fisik sapi. Lalu, proses yang ketiga, yaitu pakan yang bernutrisi. Pakan dengan kadar protein kasar di atas 15% dan serat kasar yang lebih rendah dari protein. Kadar protein kasar diperlukan agar nutrisi dapat diserap oleh sapi dengan sempurna dan dapat mempercepat proses pertumbuhan dan penggemukan sapi. Proses selanjutnya adalah memeriksa kesehatan sapi. Melakukan pemeriksaan kesehatan sapi secara berkala sangat dibutuhkan agar penyakit yang ada di dalam tubuh sapi dapat langsung terdeteksi dan langsung dapat disembuhkan sehingga penyakit tersebut tidak menular kepada sapi-sapi yang lainnya. Penjemuran sapi juga dapat membuat sapi tercegah dari penyakit yang umumnya sering terjadi pada sapi, yaitu jamur. Dengan menjemur sapi, kulit sapi yang lembab dan kotor dapat terhindar dari tumbuhnya jamur yang dapat berkembang biak di kulit yang tidak sehat itu. Proses yang selanjutnya yaitu menyiapkan peralatan ternak. Peralatan ternak ini meliputi dari selang air, cangkul, tempat pakan, sapu lidi, dan peralatan pembersih kotoran. Selanjutnya adalah pemasaran.
Pemasaran ini merupakan hal pokok yang dapat dilakukan seseorang dalam kegiatan berjualan atau berdagang. Tanpa adanya pemasaran produk kita tidak dapat diketahui orang lain. Teknik pemasaran yang salah pun dapat membuat produk yang kita tawarkan terlihat tidak menarik. Inilah mengapa pemasaran sangat penting untuk dilakukan dengan benar oleh pemilik usaha. Pemasaran ini dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran online dan pemasaran offline. Lalu, media apa saja sih yang digunakan dalam pemasaran online? Nah, media online yang digunakan dalam pemasaran antara lain Instagram, OLX, Shopee, Tokopedia, WhatsApp, Twitter, Line, dan masih banyak lagi. Semua platform tersebut dapat digunakan untuk melakukan pemasaran produk dengan dibuatnya melalui postingan status atau membuat lapak untuk produk pada platform seperti Shopee. Platform yang digunakan saat ini sangatlah beragam dan dapat digunakan oleh siapa saja. Hal ini dikarenakan pengguna gadget yang sudah berada pada skala yang tinggi dan digunakan oleh siapa saja. Lalu, media apa saja sih yang digunakan untuk melakukan pemasaran offline? Tentunya ada 3, yaitu membayar jasa surat kabar untuk membantu memasangkan iklan di koran. Yang kedua, memasang poster. Lalu yang ketiga, menyebarkan brosur dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat pemasaran ternak sapi. Biasanya pemilik ternak sapi yang berada di suatu desa memiliki hari tertentu untuk ditetapkan sebagai hari pasar. Pasar yang dituju ialah pasar hewan, sekitar desa yang digunakan sebagai tempat berkumpul untuk memasarkan sapinya. Pemilik ternak sapi akan membawa beberapa sapi yang dirasa unggul sebagai daya tarik pengunjung untuk membeli. Pengunjung yang datang ke pasar tersebut biasanya adalah perantara penjual atau biasanya disebut dengan belantik. Belantik ini akan menjual sapi yang ada di peternakan sapi ke masyarakat umum. Belantik biasanya sudah mengenal siapa-siapa saja peternak sapi dan di mana lokasi mereka, sehingga jika dibutuhkan, sewaktu-waktu dapat mencarinya secara langsung ke lokasinya. Lalu, bagaimana pemasaran ternak sapi yang dilakukan oleh peternak di Desa Salam? Sapi yang ada di Desa Salam biasanya dijual di pasar hewan terdekat seperti Pasar Prambanan yang berlokasi di dekat Prambanan dan juga Pasar Ciono yang berlokasi di daerah Wonosari. Masing-masing pasar hewan memiliki tanggalan buka yang berbeda. Pasar Prambanan biasanya buka setiap tanggal pasaran, yaitu Jawa Legi dan Pon. Sedangkan untuk Pasar Ciono biasanya buka setiap pasaran Jawa Wage. Warga yang berternak sapi akan mempersiapkan sapi-sapinya pada tanggal menjelang pasaran Jawa tersebut. Hal yang sangat diperhatikan pada masa penjualan sapi ialah bagaimana kondisi sapi, usia sapi, dan juga bobot sapi. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut akan menjadi faktor penentu harga sapi. Dari harga umum, harga jual sapi dengan jenis kelamin jantan yang berusia 5 bulan ialah 10 juta. Biasanya harga sapi dengan jenis kelamin betina akan lebih murah dibandingkan sapi yang kelamin jantan. Selanjutnya adalah pemanfaatan limbah sapi di Desa Salam. Bagaimana peternak sapi di Desa Salam memanfaatkan limbah ternaknya atau kotoran sapi? Yang pertama, yaitu dimanfaatkan menjadi pupuk kandang organik. Untuk membuat kotoran sapi dapat menjadi pupuk kandang organik, diperlukan pengelolaan sedemikian rupa. Biasanya para peternak akan menyalurkan kotoran sapi ke tempat yang bernama joglo tani, agar kotoran sapi dapat diolah menjadi pupuk. Lalu, pemanfaatan yang kedua yaitu biogas.
untuk membuat biogas dari kotoran sapi, yaitu dengan yang pertama, mencampurkan kotoran dari 4 ekor sapi dengan air. Perbandingannya 1 kotoran, 2 air. Lalu yang kedua, masukkan dalam tangki pencerna dengan kondisi kedap udara. Yang ketiga, lakukan setiap hari hingga mencapai batas ujung tangki. Yang keempat, tunggu 21 hari. Nantinya, biogas akan keluar dan ditampungkan ke dalam tangki biogas. Lalu yang terakhir, biogas siap digunakan. Sekian dari penjelasan kami tentang pemasaran sapi di Desa Salam. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.